Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang soal wawancara. Seperti biasa bakalan ada 5 soal yang kita bahas. Nah, tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ya baca soal nomor satunya. Apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja di jabatan ASN ini? Oke nih, kira-kira apa prinsip yang kalian punya untuk di jabatan ASN P3K ini, teman-teman? Kita lihat optionnya. A, saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saja. B, bekerja biasa saja karena gajinya juga tidak berubah. C, saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. D, saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Boleh di pause dulu video ini, terus nanti komen di kolom komentar jawaban kalian apa. Oke teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Nah, jadi prinsip yang harus kita punya sebagai ASN itu adalah harus profesional ya teman-teman di bidang yang kita kerjakan ya. Jadi walaupun ada masalah atau apapun mau di luar pekerjaan, di dalam pekerjaan itu harus bersikap profesional supaya apa? Supaya kinerjanya tidak turun ya teman-teman, supaya kinerjanya makin bagus kayak gitu. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang D. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dari aku juga boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Apa hal yang akan Anda lakukan pada hari pertama kerja sebagai ASN nantinya? Oke, apa hari pertama nih teman-teman sebagai orientasi kalian karyawan baru ya? Teman-teman, kita lihat optionnya. A. Diam saja dan menunggu diberi pekerjaan. B. Mempelajari SOP pada bidang pekerjaan saya. C. Berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. D. Mengelilingi kantor dan mengenal seluruh ruangan dan fasilitas yang ada di kantor. Oke teman-teman, pastinya hari pertama kita kerja di tempat baru, orang baru, harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru juga. Itu jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. Makanya kalau hari pertama kita masuk bekerja di tempat yang baru dengan orang-orang yang baru juga, itu ada yang namanya orientasi, teman-teman. Orientasi itu apa? Masa perkenalan ya, teman-teman. Nah, itu perkenalan dari lingkungan kerja, rekan kerja, kemudian apa ya? Tupoksi-tupoksinya ya teman-teman kayak gitu. Nah, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3. Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? Oke, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan nih kalau ada di situasi seperti ini? Coba kita lihat optionnya satu persatu. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. B. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. C. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. D. Melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Oke teman-teman, di sini aku langsung aja jawaban yang benarnya ya teman-teman supaya menghemat waktu. Itu jawabannya ada yang A ya teman-teman, adalah yang A, meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Nah, jadi kalau misalnya kita ada masalah ya, yang kita tidak tahu gimana cara pemecahannya, kita nggak tahu solusinya, jadi kita bisa minta bantuan rekan kerja kita yang dengan catatan apa teman-teman, yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni teman-teman ya, ataupun seandainya kita nggak punya rekan kerja yang sefrekuensi atau yang ngerti tentang bagian kita bisa bergabung dengan komunitas yang emang sesuai dengan bidang kita teman-teman ya. Jadi di situ bisa sharing, bisa diskusi segala macam ya teman-teman kayak gitu. Jadi bisa apa ya namanya tuh, memberikan solusi yang tepat juga teman-teman. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia jawaban pula. Maaf teman-teman. Ini dia soal nomor 4 ya. Kita lanjut ke soalnya. Apakah Anda bisa bekerja sama secara kelompok? Oke, yang ditanyakan apakah kita bisa bekerja sama dalam suatu kelompok? Oke, kita lihat optionnya. Jika anggota kelompok bisa diajak kerjasama, maka saya akan menyesuaikan juga. B. Saya lebih suka mengerjakan sendiri dan menyuruh teman saya untuk bersantai saja. C. Saya bisa karena dengan bekerja sama, suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. D. Saya bisa bekerja sama jika teman sekelompok merupakan teman dekat saya.
Oke teman-teman, udah jelas di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang C ya. Saya bisa karena bekerja sama suatu hal yang bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat teman-teman ya. Jadi kita dituntut untuk bisa bekerja secara tim maupun individual juga ya teman-teman. Nah, bekerja sama tim itu sangat diperlukan ya teman-teman, apalagi kalau bisa kita aktif ya teman-teman, jangan hanya pasif aja di kelompok tersebut. Nah, dengan bekerja sama juga kita bisa mencari solusi atau pemecahan masalah secara bareng-bareng dan juga bisa diselesaikan dengan mudah dan juga cepat, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Kesalahan terbesar apa yang pernah Anda lakukan? Oke, kesalahan apa nih yang menurut kalian kesalahan yang paling fatal banget di hidup kalian yang pernah kalian lakukan, teman-teman? Kita coba lihat optionnya ya. A. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. B. Saya pernah tidak membayar gorengan di sekolah. Oke, yang C. Saya belum kaya hingga saat ini. D. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Oke, teman-teman. Kesalahan terbesar apa yang pernah Anda lakukan? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, teman-teman. Ini tuh lebih ke individu masing-masing ya. Kalau aku sih yang D. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Kenapa aku pilih yang D, teman-teman? Di sini pasti semua orang punya pendapat masing-masing ya, teman-teman. Nah, kalau aku udah tahu kita mau seleksi ya, kita harus persiapannya lebih matang lagi. Kalau misalnya orang persiapannya 50%, kita harus 100% kayak gitu, teman-teman ya. Jadi kita persiapkan lebih awal daripada orang lain, teman-teman ya. Apalagi untuk menghadapi tes P3K ini ya, kayak gitu. Nah, jadi kesalahan yang paling terbesar itu adalah tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi apapun itu, teman-teman ya. Nah, jadi nomor 5 terakhir ini jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman, buat kalian yang bertanya-tanya atau bingung mau simulasi tryout P3K di mana, aku saranin banget untuk tryout P3K di Sobat P3K, teman-teman. Karena di situ udah lengkap banget seperti sistem CAT-nya BKN, ujiannya udah pakai timer dan juga dilengkapi dengan kunci jawaban serta pembahasannya. Nah, buat kalian yang bingung cara join ke tryout Sobat P3K gimana, di sini aku bakalan cantumin tutorialnya. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik. Terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya. Yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian
yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah begitu juga buat teman-teman ya. Nah ini dia untuk paket perawat, ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan, dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakal rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah ini dia, nah ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai try out. Nah di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah di sini ada waktunya. Nah ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman, beda dari aplikasi yang lainnya. Oke, nah misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, dan itu kita klik next, misalnya dari itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal klik jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya, kemudian nah ini dia jawaban yang benarnya, kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya, jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman, maaf. Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya, dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya, teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, itu dia tadi tutorial gimana untuk bergabung atau join ke tryoutnya Sobat P3K ya, kayak gitu. Untuk linknya kalian bisa klik di description box aku. Di situ udah juga aku cantumin nomor WhatsApp-nya untuk pemesanan ebook P3K bidan ya teman-teman. Jadi apa namanya tuh, tunggu apa lagi, langsung aja kalian cek di description box aku. Oke teman-teman. Maaf ya, suara aku masih agak serak-serak hilang kayak gitu. Sekian dulu dari aku ya. Aku mau ucapin terima kasih juga buat kalian yang selalu support channel ini, dan yang udah subscribe, terima kasih banget. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga di like video ini kalau kalian suka, dan juga komen video apa lagi yang harus aku bikin. Dan mungkin aku janji semalam itu bakalan bikin video cara menghitung sasaran ibu hamil ya, tapi maaf teman-teman, hari ini tidak terrealisasikan ya karena lagi sibuk juga. Dan mungkin kalau sempat pasti aku upload teman-teman di saat aku punya waktu luang yang banyak. Oke teman-teman, segitu aja dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.